akan membahas ya, emak-emak dan bapak-bapak di Indonesia kalau punya anak tuh menghindari topik ini. Betul, betul, Karena betul. realita passion versus dompet. Jadi maksudnya apa sih? Maksudnya itu adalah, coba deh kalian ngomong, oh iya mau kuliah seni. Nah, Apa reaksi pertama orang tua? oke, atau ini kuliah ini. Apa sih? Apa Nah, sih kuliah seni? atau ini kuliah passion, Hmm. kuliah chef misalnya kata bukan. Terus apa? Aku nggak kuliah, aku mau jadi youtuber. Tapi kita fokusnya yang kuliah ada. Nah, kita fokus. Kita punya yang kuliah, tapi bukan dokter, hukum, teknik, industri. bukan gitu-gitu, bukan yang keren-keren gitu. Nah, mari kita bahas pertama dulu dari pertanyaan pertama. Kalian hidup dari jalur realistis atau jalur passion? Nah, itu kalian bisa komen dulu. Mungkin aku akan tanya ke teman ini. Milih gimana? Gimana? Kamu hidup sekarang tuh dari passion atau dari realistis? Oke, jadi yang pertama-tama harus aku ngomongin dulu kalau aku nggak tinggal di Indonesia sekarang. Aku tinggal di Belanda. Jadi aku di sana mengerjakan passionku. Aku belajar sesuai passionku. Nah, apa tuh? Coba disebut. Jadi aku tuh belajarnya kreatif bisnis. Lah ini ada kreatifnya, ayo. Tapi untungnya aku cukup privilege di mana orang tua aku nggak masalah aku mengejar apa yang aku suka. Oke. Itu unik gitu. Nggak semua, rata-rata mayoritas orang tua Asia, terutama Indonesia, ngelihat apapun yang berbau seni, kreatif, itu kayak passion, itu kayak, aduh apa sih, nggak mungkin ngasih duit lah ini, gitu. Jadi berdasarkan dari itu tadi, orang tua yang mendukung, aku ngerjain apa yang aku suka, aku menjalankan hidupku sesuai dengan passionku. Dan aku sangat bersyukur karena itu jarang, ya kan, itu jarang. Kalau dari Pak Ibra gimana? Nah, jadi kalau aku tertampar, aku yang tertampar teman-teman ya. Jadi dulu SMP, aku itu suka banget gambar. Habis itu suka banget ini loh, kayak bikin kriya atau apalah itu kayak, kayak membuat model. Karena aku suka banget seni visual. Nggak terlalu suka sama seni musik. Jadi arahku dulu seni visual. Cuman aku tahu sekitar SMP atau SMA kalau intinya tuh ya untuk jadi kaya di situ itu harus punya beberapa step yang aku kira simple, ternyata enggak. Betul. Nah, akhirnya kesukaanku terhadap visual itu convert ke aku gimana caranya ini value-nya apa sih kalau di corporate gitu. Akhirnya ketemulah ilmunya apa? Desain pertama. Ilmunya desain. Terus desain itu translate ke pemasaran. Nah, ternyata value dari seni kalau realistiskan, dipasarkan atau dimasukin ke industri orang-orang beli, jual dan transaksi itu tuh ternyata ya dari core pemasarannya. Jadi aku tertampar, kukira aku belajar visual-visual gini tuh buat menghindarin angka, matematika, rumus-rumus nggak berguna itu. Analytics, gitu-gitu. Ternyata aku harus belajar rumus-rumus lagi karena ternyata untuk menciptakan seni itu laku atau ngomongnya desain viral itu harus belajar atau kejual itu harus belajar profilnya orang. Misalnya orang cenderung buka platform sekitar jam sekian sampai jam sekian. Terus ada yang namanya segmenting audience tuh yang umurnya sekian sampai sekian, demografi, mereka sukanya apa? FYP-nya apa. Lah itu kan rumus lagi. Jadi kayak aku udah wah anjir, ujungnya semua tuh ya kena angka lagi, kena matematika. Betul, kena data. Nah, jadi kalau di kasusku aku bisa dibilang sekarang suka-suka aja karena ini ya field yang aku suka. Cuman kalau begitu aku dipindah ke field yang misalnya full statistik cuman ya kayak SEO gitu. Kalau itu masih ada kreatifnya kayaknya. Oke. Kayak yang statistik berapa orang Surabaya gitu yang nah itu kayaknya bosan. Emang sekarang ada toolsnya sih. Nah, cuman yang mendalami itu yang penting buat biar kita bisa memahami sebenarnya orang-orang ini sukanya apa. Apakah apa yang kita sebarkan itu mereka suka atau enggak. Nah, mungkin aku bakal belokin ke konsepnya orang-orang lagi. Mungkin teman-teman sekarang aku yakin kebanyakan punya Illustrator, Photoshop, Corel di laptopnya dan kalian suka gambar atau punya ini Adobe Audition, terus alat-alat buat bikin musik dari rumah. Aku yakin punya gitar, punya apa gitu. Atau suka masak, suka ngonten, suka gaming. Nah, cuman masalahnya teman-teman
kalian harus mengandalkan itu ke peluang rezekinya kalian nanti saat waktunya. Kalau kalian nggak Maksudnya bisa, apa? kalau Maksudnya kalian apa? nggak bisa dengan itu, kalian nggak bisa, berarti kalian harus masuk ke pasar realistis. Betul. Tinggalkan yang kalian suka tadi dengan apa? Oh iya, aku jadi dokter, aku jadi teknisi, aku jadi insinyur gitu kan, aku jadi apa gitu. Kalau kalian nggak bisa harus ke situ masalahnya. Karena ya realistis saja, kalian butuh skill untuk nanti kerja ya kan. Waktu nanti kerja dapat duit buat makan. Kalau sekarang kalian nggak bisa menguangkan yang kalian suka sekarang, misalnya apa game, masak, apalah itu. Kalau nggak bisa ya nanti kalian masa mau makan nebeng orang. Nah akhirnya sponsor dari kalian semua yang gimana caranya menduitkan apa yang kita suka, apa yang kalian suka. Gimana caranya itu malah benar-benar kejadian gitu loh nanti takutnya. Nah, ada salah satu cara buat kalian punya chance menguangkan passion kalian. Betul. Jadi biar agak ada restunya dari orang tua. Betul. Pertama kalian harus pelajari ilmu pemasaran. Nah pemasarannya. Betul. Pemasarannya. Gimana caranya value kalian sekarang itu jadi produk yang dikonsumsi sama orang. Nah misalnya kalau kalian tadi apa suka masak kalau misalnya nggak buka catering cuman masak itu ya berarti sebarin lah apa itu di internet gitu kan. Seenggaknya kalian oh iya si Mili itu ternyata bisa masak loh gitu. Iya jadi kayak emang kuncinya itu adalah orang-orang tuh nggak akan tahu skillmu kalau kamu nggak menyebarluaskan itu. Gimana caranya orang-orang tahu kamu suka masak? Gimana caranya orang-orang tahu kamu suka ngedesain? Gimana caranya orang-orang tahu ternyata kamu itu punya skill di A, B, C, D, E, F, G. Mungkin kamu merasa kayak, aduh aku tuh punya talenta. Masa aku punya talenta ngedesain. Menurutku apa yang aku buat ini bagus-bagus. Cuman kalau itu kamu keep sendiri atau cuma di circle-mu aja yang tahu, ya nggak ada value-nya. Iya nggak ada value-nya. Value-nya ada atau nggak terserap di industri. Betul. Zaman sekarang kan orang-orang itu untuk tahu skill orang lain dari mana? Kalau nggak dari sosial media. Betul sepakat aku. Iya kan. Orang-orang narik MC atau desainer atau pembuat pottery gitu-gitu. Mereka kalau nggak tahu dari sosial media, dari mana lagi? Iya betul. Iya kan. Betul. Nah itulah pentingnya ya teman-teman. Jadi kalian ditampar di sini. Nah, selain itu ada lagi satu itu belajar rentetannya. Nah mungkin teman-teman sekarang tuh mikirnya aku bisa gambar, aku nanti jadi seniman. Padahal nyatanya jadi seniman itu ada faktor corporate-nya. Misalnya apa? Tadi kan perkara branding ya, yang kamu bilang yang kita bahas. Ada lagi itu faktor gimana caranya jaga customer. Nah, berarti kan tentang trust di situ. Nah, dimana kalau di bisnis kan trust itu banyak bentuknya. Ada yang bisa garansi, ada yang misalnya apa? Untuk menciptakan pembelian berulang atau retention buying, retention spending itu diberikan benefit kalau diskon apa. Betul. Nah, itu kan kalau kalian cuma mikir gambar, duit nih, terus habis itu udah gitu. Kan kayak ya besok makan apa gitu kan. Betul. Jadi emang customer retention itu sangat penting. Jadi gimana caranya bisa narik lagi kan? Ya, jadi faktor trust itu emang harus kalian bikin. Nah, jadi banyak kan cuma passion talk. Karena tadi misalnya dari personal branding kayak, oh ya kita nunjukin apa yang kita bisa, apa yang kita lakuin ke sosial media, tapi dengan kita melakukan itu secara konsisten, dan orang-orang semakin sering ngelihat, semakin sering percaya kalau, oh ternyata orang ini beneran bisa A, B, C, D, E, F, G. Itu berarti membangun tingkat kredibilitas dirimu sendiri. Betul. Nah, jadi kurang lebih ada kesimpulan yang bisa kita ambil teman-teman tentang realita ya jalur realistis dompet versus passion duluan mana. Ternyata bisa aja kalian berdompet atau berduit di lewat passion gitu kan. Betul. Cuman ya harus belajar rentetannya itu tadi. Belajar rentetannya. Jangan cuma kalian aku bisa masak, buktinya apa ini loh adikku nggak pernah jajan full makan. Iya tuh kayak kamu suka masak tapi kamu cuma nawarin ke tanda depan gitu. Betul. Ada orang yang nanti misalnya apa butuh desain logo kalian atau misalnya apa butuh didesainin booth-nya, dibikin cantik tokonya atau apa itu kan bakal butuh desainer, arsitek. Jadi itu ada faktor turunannya, rentetannya kemana arah dari passion kalian itu. Karena emang idealis itu boleh kayak, cuman harus didampingi dengan kerealistisan dari kehidupan ini. Kehidupan. Gambar
Makan utang temennya kan malu ya. Ya. Betul. Jadi pertama belajar personal branding. Nah, kalau belajar personal branding berarti bisa belajar lewat konten-konten yang white space di YouTube ya kan. Betul. Belajar ilmu pemasaran dan ilmu sosial ada juga di pembahasan channel Betul. kita di white space. Oke, gitu dulu Thinkers. Kita tutup topik ini dan kita akan membahas topik baru di minggu depan. See you. See you, dadah.